Ma, saya bisa begini bukan karena kadang pas lagi jadi dokter, itu jadi polisi menangis. Mahnya ikut sedih. Alhamdulillah. Dokter gajinya gede, jasnya putih, orangnya ganteng. Apa dia bilang? Ma jangan bersedih, biaya rumah sakit 30 juta sudah saya bayar, Ma. Nggak bakal terbayar jadi payah. Mama ngeluarin saya, air mata Ma habis, darah Ma habis, keringat Ma habis, tenaga Ma habis hanya untuk mengeluarkan saya. Saya sekarang sudah menjadi orang di hadapan Ma. Saya bangga, ini berkat Ma. 30 juta udah saya bayar, Ma. Ma yang ridho, Ma yang ridho. Itu dokter langsung ngambil air wudhu, dia buka Quran juga, dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqatil waqi laisa liwaqatiha kadhi khafidatur ra idza rujatil ardu raja wa busatil jibalu bas. Terusin fakanat haba'am mumbas wa kuntum azwajan salah. Alhamdulillah orang Rogo Kurma apalnya ah-ahnya dong. Idza waqatil waqi, apalnya ah-ahnya doang. Lumayan itu juga dapat ujungnya. Alhamdulillah. Yang dokter datang lagi anaknya yang ketiga jadi camat, pejabat, habis pembebasan tanah kapling, dibikin hotel, dapat per puluh 100 juta. Dia datang ke rumah sakit. Assalamualaikum, di mana ibu saya? Oh Pak Camat, ini ibu Mak kamar 12. Abang Anda sudah kumpul di semua. Langsung yang jadi camat, Mak, sabar Mak, saya jadi camat berkat Mak. Doa Mak, saya dapat per puluh Mak hari ini 100 juta, Mak doa Mak. Katanya abangnya polisi. Ngomong-ngomong ini Mak rencananya dikubur di mana? Katanya dokter di wakaf aja Bang. Apa yang jadi camat? Jangan diwakaf. Gua dapat per puluh 100 juta khusus buat kuburan Mak 200 meter dari gua, kata polisi. Kegedean tolol. Masalah. Kata yang jadi camat, iya kuburan Mak 1,5 meter, luasnya 200 meter. Kenapa? Nanti anak cucu Mak jara di situ, anak kita jara di situ, Mak kita dalam barca. Adam dengerin anak cucunya baca Quran, luar ridho 200 meter buat Mak makamnya. Oh Pak, tinggal anaknya yang jadi camat dibuka, dia ngambil air wudhu, camat baca Quran juga. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Kalau Pak Kodir mah kencang, orang tetangganya Pak Kodir yang jadi camat. Tinggal anaknya yang keempat yang jadi ustaz. Senjatanya cuma tasbih. Allah. RT ngasih tahu, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada apa Teh? Mak lu Teh udah sekarang Teh, abang lu yang jadi polisi, yang jadi camat Teh, dokter udah ada semua di rumah, tinggal nungguin dulu doang. Dijawab sama si Ustaz, emang kenapa emak gua? Mak lu takut keburu mati lu gak ketemu. Diam lu Teh, diam. Urusan mati bukan urusan RT, urusan Allah. Gua mata Teh nafsu mata tak cirul goda, tidak ada yang tahu bakal terjadi besok. Gua mata Teh nafsu bi ayatin tahu, tidak akan ada yang pernah tahu kapan mak gua mati. Jangan so tahu lu Teh, diam lu. Kata RT, cing Ustaz segala. Gua mah bener kasih tahu. Itu RT kuat ngejauhin, Ustaznya galak teman. Dapat 10 meter kata si Ustaz, maafin gua Teh, gua marah sama lu sebenarnya cuma satu persoalan, gua nggak punya duit. Rumah sakit kan pakai duit Teh, bukan pakai tasbih. Itu RT dapat 10 meter dipanggil, Teh, sini Teh. Ada apa lagi lu manggil gua? Ngomong-ngomong, lu punya simpenan nggak Teh? Kata RT, ya udah tak, buat ente gua kasih, yang penting ente bisa nengokin main Teh. Udah Teh, gua bonceng Teh, lu ada motor kan? Ada, ayo gua bonceng berangkat. Botas besi Ustaz di motor. Allah. Ada gijaukan baju Allah. Insyaallah. Ya Allah. Terus alhamdulillah sampai rumah sakit. Di pintu rumah sakit Ustaz turun anaknya yang bontot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata dokter, janin ongget lahir lagi. Itu dokter, bidan, mantri semua menyaksikan.
Ibu, di mana ibu saya kira-kira? Kata jamaah, kamar 12 Ustaz. Oke, kalau begitu saya akan sebelum menuju ibu saya, tolong bukain pintunya. Dibuka sama bidan. Kata ustaznya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terus tasbih modalnya sampai dalam, namanya ustaz dihormati. Kata bidan, Pak Ustaz silakan minum. Subhanallah ya Allah, Masya Allah, Subhanallah ya Allah, Masya Allah, Allah, Allah. Kata bidan, stres kali ini Ustaz. Alhamdulillah. Emaknya udah kata si ustaz yang bontot anaknya, mak kuatin iman mak, bahasa tauhid mak kencengin, ma'rifat mak tanamin, awal wajibun alal insan ma'rifatullah la ilaha illallah. Mak kuatin, mak kuatin. Hanya iman mak yang akan mengantarkan mak wayabku amalu, amal yang kekal. Mak, kami sebagai anak hanya bisa mendoakan melepas kepergian mak. Kami bangga sudah jadi orang semua. Langsung kata anaknya yang ustaz, bang, mari kita antarkan kepergian emak dengan kalimat tauhidillah agar meninggal husnul khotimah. Yang polisi, yang camat, yang dokter dipimpin sama adanya yang bontot. Langsung la ilaha illallah. Emaknya mau meninggalnya juga senyum, air matanya berlinang jatuh, keringatnya bercucuran. Ciri orang yang meninggal husnul khotimah, alhamdulillah, punya anak 4 berhasil kayak Rasul akhlaknya. Apa yang kata polisi? Gimana nih, mak sudah meninggal? Kata yang polisi, urusan mandiin mak, biayanya, nyolatin, sodako dari gua 10 juta. Yang dokter bilang, urusan mak yang ngaji nanti di kuburan 40 hari 40 malam 10 juta dari gua. Kata yang jadi camat, urusan biaya makan, minum, tahlil untuk orang-orang yang mau hadiahkan kepada ibu kita dari gua 10 juta, total 30 juta. Kata abangnya polisi, lu apa tadi? Kata Ustaz, tasbih. Allah, Allah. Hei, lu apa? Kata Ustaz, justru ini gue lagi mikirin. Dijawab sama si Ustaz, abang yang jadi punya polisi, punya duit 10 juta. Abang yang jadi dokter 10 juta. Abang yang jadi camat 10 juta. Duit abang banyak, abang bisa infak, abang bisa bersedekah tanpa diiringi doa. Kurang sempurna, saya nggak punya duit, tapi saya punya doa buat mengantarkan emak. Kata yang jadi polisi, bener juga. Kata yang dokter, kalau gitu duit yang 30 juta kita kasih ke dia aja. Modal tasbih dapat 30 juta. Alhamdulillah. Ustaz dilawan. Kata Ustaz, bener ini masa. Yang polisi kan ilmunya kalah sama yang Ustaz, betul bu? Diuruslah ibunya, lalu dimandikan, dikafani, selesai disolatkan, diantarkan sampai ke pemakaman. Apa kata adanya yang bontoknya Ustaz? Abang sebagai kakak tertua, abang sebagai aparat polisi, ketegasan abang sekarang buktikan di hadapan ibu, turun ke makam. Wih, abang yang jadi polisi turun dulu. Kata adanya Ustaz, ajanin sama abang, beres. Ajan abang yang polisi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya jangan kencang-kencang, tolong. Masya Allah, itu hidup bahagia banget ini berangkat seperti begitu. Alhamdulillah. Indah. Bunga surga yang dijanjikan oleh Allah adalah anak-anak kita. Besok ketika meninggal dunia, yang tahlil anak kita, yang baca Quran anak kita, yang sedekah anak kita, ibu di makam anak kita malam Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Ngegeser adem sampai ke kuburan. Alhamdulillah. Insya Allah. Yang nggak bisa ngaji, kudu bangga ngeliat anak yang bisa pinter bahasa ngaji. Bangga nggak bu anaknya pinter? Anaknya bisa baca Quran, bangga nggak? Oh, bangga banget. Jangankan bisa baca Quran, anak bisa nyanyi aja ibu mau kekeplok dulu. Segitu anak bisa nyanyi doang. Zamannya sekolah TK, anaknya TK pulang sekolah, di hadapan emaknya nyanyi kacing ibu kepadang petang. Tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap
kembali bagai sang surya menyinari dunia. Dasar tukang nganterin TK hafal semua. Apa kata ibu? Ya Allah, kemarin mah gua ngeluarin lu tong, darah mah abis, air mata mah abis, tenaga gua abis. Bapak lu bang gak mikirin gua ngeluarin palak lu ngedang. Bapak lu mah gak mikirin gua. Betul bu. Padahal kata Al-Quran, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh punya kasih sayang yang besar. Pengen punya anak yang soleh dan soleha, kasih sayang yang besar kepada Allah dan Rasulnya. Istrinya hamil, kalau Rasulullah mah disaksikan oleh para malaikat, Siti Hawa, Siti Asia, Siti Maryam bidannya. Kita mah rumah sakit dibantu dengan doa suami tercinta. Apa kata suaminya? Mama yang sabar. Coba mama, embat deh mah anak kita biar cepat kalian. Emaknya langsung itu Pak RT ikut ngeden juga. Masuk. Apa kata istrinya? Kok papa ikut ngeden juga? Gua merasakan cinta begitu besar. Hidupmu di antara dua kematian, kamu selamat, anak kita bisa mati. Anak selamat, kamu bisa mati. Tiada lain kita mohon pertolongan Allah Subhanahu. Masya Allah, begitu diketemuin kata suaminya, mama gimana Pak? Alhamdulillah Pak, kayaknya ini lahirnya agak susah loh Pak. Terus gimana Mak? Kata dokter, anak kita lahirnya susah. Kita minta sama Allah Pak sama-sama. Kata suaminya, iya Ma, hanya pertolongan Allah. Mama pegang tangan Papa, lihat muka Papa, biar tenaga Papa kencang. Kata bininya, muka abang hitam aman. Kata ibu abangnya, lakinya hitam dari dulu sarmunah. Yang penting kasih sayang gue buat lu ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begitu anaknya keluar, serot, belum keluar juga. Oh, hanya air ketuban, hanya darah. Muka ibu semakin pucat, menangis, air mata jatuh, darah habis. Kalau Siti Aminah mengeluarkan Rasul tanpa ada setetes pun darah, kita berdarah habis. Tapi kalau suami kita sayang dan cinta, begitu keluar, langsung dibekap sama bapaknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Padahal anaknya masih berlumuran darah, air ketuban masih nempel, pusat ari-ari masih melekat. Subhanallah, dikenalkan kalimat-kalimat ma'rifatullah. Itu anak bukannya nangis malah tersenyum lihat bapaknya ajan. Kata istrinya, bang, anak kita nggak nangis senyum melihat dewek. Heran kali melihat gua. Heran kenapa bang? Ya heran, ajan bagus, sholat enggak gua. Bokor main ayam begitu insya kadana fi udhunil yumna wa qama fi udhunil yusra. Diajankan, dikenalkan dengan kalimat-kalimat ma'rifatullah. Seterusnya, kalau anak kita pengen cerdas, berakhlakul karimah, ikutin aturan Rasul, anak kita susuin selama 2 tahun. Terkecuali susunya mengandung penyakit atau susunya kurang sehat, boleh diganti susu sapi di dalam kaleng. Jangan ngikutin artis, punya anak gak pernah nyusuin. Artis mah auratnya buat dijual, auratnya buat dipamerin, auratnya buat digojrong-gojrong di atas panggung. Kita mah auratnya buat ibadah kepada Allah Subhanahu. Nyusuin anak jadi ganjaran. Susu yang kiri ibu sambil bilang, ya Allah ya Rasul saya ridho. Air susu saya habis jadi tulang anakku, air susu saya habis jadi darah dagingnya, air susu saya habis jadi kasih sayangnya. Alhamdulillah. Langsung air susunya dikeluarin, tet. Ya Rasulullah, ya Habibullah. Padahal anaknya jendol, padahal anaknya hitam, tapi nggak ada ibu yang bilang anak jendol, anak jendol. Nggak ada yang bilang anak hitam, anak hitam. Tetap di mata ibunya mah anak raja, anak raja. Ngomong rajanya juga dicadel-cadelin, anak raja, anak raja. Anak raja nang gintem-gintem, gintem-gintem. Kata PRT lengkoas, jahe, kunyit, bawang, malu. Saking sayangnya pengen kayak anaknya seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi. Air susu yang kiri habis
habis dipindahin ke susu yang kanan. Apa ibu bilang? Wahai anakku, kelak kamu punya pangkat di pundak, punya mahkota di kepala, jabatan kamu besar, gaji kamu besar, ingat ada rizki Allah yang dititipkan kepada kamu. Bagikan fakir miskin, yatim piatu, janda tua. Jangan lupa emak abah ongkosin ke Mekkatul Mukarramah, jarak ke Madinatul Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Susu kanannya dibuka, tet, keluar lagi sholatnya. Lambaik Allahumma lambaik, lambaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak, innal hamda wa ni'mata wal mulka la syarika lak. Bapaknya pulang ngojek, terpesona, motor nggak ditidang lagi, dikejar bininya, dicabak pantatnya, kata bininya, apa-apaan deh, apa jawab suami? Aku bangga, aku berangkat subuh pulang malam, peras keringat banting tulang mencari nafkah semata untuk bekal ibadah, baina dunia balagun ilal akhirah, ridho nanti anakku bisa masuk pesantren, dimodalin. Kamu susuin anakku dengan selawat kepada Rasul, cirinya kita berharap tafaulan kepada Rasul karena pengen sahabat Rasulullah SAW. Bangga gua model gini, susuin. Alhamdulillah, Masya Allah, indah kalau semua sudah diatur dengan aturan agama dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah anaknya, bengkelin biar cerdas semua, baca Qurannya bagus, amin ya robbal. Ibunya baca Quran, suaminya baca Quran, anaknya baca Quran, alhamdulillah. Insya Allah tarawehnya tahun ini yang imamnya hafiz Quran, suaranya bagus, anak muda gagah, jadiin imam pas buat taraweh. Insya Allah Nopi, Neneng, Sarwiyah, Sarwati, Amsani, Rodia, Sarna, Sarmuna, Sarda, Sardin, Jack, Ahmad, Udin, semua taraweh. Kata Sarmuna, Ustadz muda baca Qurannya bagus, masuk ke dalam. Kata Sarwiti, iya RT mau berpegel. Emang kenapa? Udah 5 tahun kuliah nggak salin-salin. Minum Ustadz cocok. Akhirnya RT nggak dipakai. Kata RT, waduh ada Ustadz baru belum nggak dipakai. Yang maju Ustadz muda, semua jamaah diam. Sepi. Ustadznya mulai salatu jamnya rahimakumullah. Kata Sarmuna, ada satu ustadz sedek mulainya juga. Langsung ustadznya takbir, sholli sunat tarawih. Allahu Akbar. Kata Sarmuna, kepanjangan. Tarawih ini waktu dulu subuh. Kata RT, makan sama lu. Ada bangga. Untung ada si Rodia sabar, hei belajar sabar. Kita orang bodoh dengan orang pinter. Sabar sih sabar, Rodia ini takut kepanjangan. Gue besok tarawih mau pindah ke Teluk Naga. Biarin jauh juga mereka ojek. Daripada tarawih di sini lu lelep lu tarawih di sini. Untung ada yang ngomong Samsani, ya udah kita orang bodoh belajar sabar. Siapa tahu habis ini kuliah. Kalau RT gue yakin kuliah. Ini mah ustad. Baca Fatihahnya juga enak. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Sarmuna, jam 3 rasanya. Kemarah ada tarawih. Untung si Rodia ada sabar lah. Gue mau belajar sabar, orang bodoh. Siapa tahu habis Fatihah kuliah. Beres Fatihah nih Ustaz bukan al-haqqumut dilanjutin. Yasin. Kata Sarmuna, mati. Pagi-pagi di demo. Kepada yang terhormat PKM Masjid Nurul Islam, apabila ustadznya baca Yasin, tolong masjid dikunci, jangan dibuka. Akhirnya Haji Majid, Haji Mansur, Kiai, Haji Masdari pada bingung. Ini gimana Pak Ustadz? Tahu ini dibilangin Ustadz jangan baca Yasin. Ya emang kenapa? Sarwiti, Amsani, Rodia pada demo. Tolong ntar malam jangan Yasin, insya Allah Ustadz ntar malam diganti. Dibilangin lagi namanya Majis Mas Dari. Katanya Mas Dari, malam ini bukan Yasin, ibu terawih lagi. Berangkat. Kata
sarmona kalau bukan Yasin gua taraweh di Ustadznya mulai Allahu Akbar. Nah cepat kayaknya pendek nih takbir pas nih kayaknya bener nggak bakal Yasin nih makanya nggak bakal Yasin ribut aja takbir mah kagak dia beres Fatihah Bismillahirrahmanirrahim kata Rodia Yasin bukan tenang aja aku udah bilang sama Mas Dari sama Haji Majid sama Haji Mansur malam ini gak bakal Yasin udah pumpung belum mulai gue pulangnya enak tolol ribut aja mau tarawih beres Fatihah nih Ustaz bener gak baca Yasin diganti suratnya idza waqatil waqi'ah laisa li waqatiha kadibah kata sarmuna waqi'ah Rodia kata Rodia emang waqi'ah kenapa panjang kalau nggak bisa ngaji juga ada 2 lembar ini pernah lihat gua subuh lagi waduh pagi-pagi di demo lagi aja Masya Allah akhirnya Ustadz yang bagus nggak kepilih mundur RT maju lagi kata RT emang urusan tarawih sama gua yang cocok itu RT diperintah jadi imam kayak orang habis sakit ketemu makanan enak memayu nafsu jadi imam kebenaran tarawihnya bulan Agustus tahun kemarin lebarannya masuk RT luruskan kata udah mantep nih kayak pramuka nih pas ini belakang ngomong ih sholat baru nih rapi nih kata RT 2 lagi tolol belum gua rapatkan kata dia udah dapat tolol kata terakhir rapikan Sarwiti menjawab maju jalan RT tambah bingung jadi imam akhirnya kata RT takbir dia Allahu Akbar Rodia merdeka teh nggak ada beresnya beda kita mah yang pendek puyeng yang panjang puyeng yang sedang aja yang tengah-tengah alhamdulillah insya yang penting juz amanya tambah hafalin Qurannya tambah hafalan sebagai imam kita biar mengantarkan ke surganya Allah Subhanahu guru ngaji kita ustadz kita kiai kita yang sudah nebarin ilmu Al-Qurannya kepada anak-anak kita bu jagain bentengin jangan dimusuhin ini mau guru ngaji dimusuhin guru ngaji susah ustadz ngomong nih ustadz sih susah pas sholat kita loh sholat sudah kaya